Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan disorot seusai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opini Demokrasi, opininya rakyat jelata. Saat ini isu KPK yang mengikuti laporan dari Indonesia Police Awards atau IPW mengenai dugaan gravitasi yang melibatkan Ganjar Pranowo dan Supriyatno sebagai mantan Dirut Bank Jateng periode 2014-2023 sedang menjadi sorotan publik. Pertama-tama penting untuk diingat bahwa proses verifikasi dan koordinasi antara KPK dan pelapor sudah sesuai dengan prosedur IPW, merupakan langkah yang wajar. Namun perlu diingat bahwa pelaporan ini sebagian besar muncul konteks politik yang rumit. Berita tentang Ganjar Pranowo yang diadukan ke KPK sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak awal bisa diprediksi bahwa gerakan hak angket yang dimulai dari pernyataan Ganjar Pranowo akan mendapatkan respon dari pihak yang bertentangan. Hak angket sendiri adalah hak anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Namun seringkali hak ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyerang lawan. Salah satu cara yang sering digunakan dalam menghadapi gerakan hak angket adalah dengan memojokkan pihak yang mengusulkannya. Hal ini sering disebut sebagai kill messenger atau penghancur pembawa pesan. Tujuannya adalah untuk merusak kredibilitas pembawa pesan tersebut dengan propaganda hitam. Ganjar Pranowo yang selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah telah membuktikan bahwa dirinya bersih dari korupsi. Bahkan Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya telah menerima penghargaan dari KPK sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun, tudingan terhadap Ganjar Pranowo harus dibuktikan secara hukum. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun yang paling penting adalah menjaga keadilan dan integritas lembaga hukum. Adanya isu politisasi dalam kasus pelaporan Ganjar ke KPK juga tidak dapat dipungkiri. Pelapor yaitu Sugeng Santoso merupakan kader dari Partai Solidaritas Indonesia dan tengah mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor. Apakah laporan ini murni atas dasar keadilan? Ataukah ada motif politis di dalamnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus tetap menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh isu politisasi setiap laporan yang harus ditangani secara profesional dan transparan. Terlepas dari semua perdebatan ini, Ganjar Pranowo sendiri telah menyatakan bahwa dia tidak menerima gratifikasi dari Bank Jateng seperti yang dilaporkan. Namun, KPK harus segera mengumumkan hasil penyelidikannya secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat yang akhir-akhir ini sedang merebak. Situasi ini menjadi contoh nyata betapa kompleksnya dunia politik dan hukum di Indonesia. Namun, yang terpenting adalah menjaga integritas lembaga-lembaga negara dan memastikan
keadilan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Inilah sedikit pandangan saya tentang kasus ini. Semoga kita semua dapat terus mengawasi perkembangan situasi ini dengan bijaksana. Dan semoga kita semua paham. Saya Mas Duta, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.